Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita mengawali majelis ilmu pada malam hari ini dengan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, insan mulia yang menjadi pedoman hidup kita, Nabi besar Muhammad, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang istiqomah berqudwah kepada beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah di pembahasan At-Ta'ah, untuk mengulang ataupun mereview pelajaran yang sudah lalu, bahwasanya kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang 3 bagian ini menjabarkan hakikat dari ketakwaan. Hakikat dari ketakwaan. Apa itu takwa? Menurut Imam Al-Ghazali, ketakwaan adalah menjalankan segala perintahnya dengan penuh keikhlasan serta menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran. Itu hakikat dari takwa. Maka bagian pertama adalah fi qismi ta'ah, mentaati perintah. Bagian besar yang kedua adalah menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, tambahan dari beliau, adab di dalam bersahabat ataupun di dalam bergaul dengan sesama manusia. Nah, kita sudah memasuki bab ta'ah yang beliau menyampaikan di akhir di akhir pembahasan fi qismi ta'ah, maksudnya fi ta'ah di sini. Di pembahasan muqaddimah sebelum membahas adab-adab, beliau mengatakan fa asghi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala. Maka dengarkanlah baik-baik apa yang akan disampaikan kepadamu dari perintah-perintah Allah, ya, mulai kamu bangun dari tidur sampai kamu kembali ke tempat istirahat, fi madja'ika, tempat tidurmu. Dan kita sudah membahas sebagian dari adab bangun tidur. Kita sudah membahas adab-adab bangun tidur. Di antara doa yang beliau cantumkan dalam kitab ini adalah doa yang masyhur, kita semua sudah hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian beliau juga menambahkan asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Ini tambahan dari beliau. Dan zikir pagi, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Kemudian doa zikir pagi juga,
Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kemudian ini doa yang beliau tambahkan ya. Ini ijazah doa dari Imam Ghazali. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khairin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dibangkitkan pada hari ini ya, dibangkitkan pada hari ini untuk menjalankan semua kebaikan. Wa na'udzubika an najdariha fihi su'an, dan kami berlindung kepadamu jangan sampai kami melakukan keburukan atau menimpakan keburukan itu kepada seorang muslim atau salah satu di antara kami. Kemudian beliau menyampaikan doa, nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Kami memohon kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan hari ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Kemudian beliau menyampaikan, faida labista siyabaka, kalau engkau menggunakan pakaian, bangun tidur kemudian menggunakan pakaian, fanwi bihi imtisal amrillahi ta'ala, niatkanlah setiap kali menggunakan pakaian, niatnya adalah untuk menjalankan perintah Allah fi satri auratika, yaitu menutup aurat. Wahdar waspadara, jangan sampai ayyakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi, tujuan kamu dalam berpakaian adalah mencari pujian manusia ya. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, kita perlu mensyarah sedikit tentang fi adabil istiqadhi minan naum. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwasannya yaqidus syaitan ahadakum wa huwa nama thalathata uqad. Ketika kita tidur, setan itu mengikat ala qafiyati ahadikum, di bawah tengkuk kepala salah seorang di antara kalian, padahal dia sedang tidur dengan 3 ikatan. Jadi ketika kita tidur, setan mengikat dengan 3 ikatan. Ketika bangun, kemudian berzikir, terurailah 1 ikatan. Ketika berwudu, terurailah 2 ikatan. Ketika dia sholat, terurailah semua ikatan tersebut. Nah, masing-masing ikatan itu setan mengatakan bahwa lanjutkan tidurmu, malam masih panjang. Kayaknya pernah ngerasain ya, kayak pengalaman gitu ya. Nah, jadi alarm sudah bunyi masih pengen lanjut tidur. Nah, itu berarti apa? Ikatan setannya itu masih kuat. Maka dari itu para ulama menjelaskan, ada yang berpendapat ikatan ini berupa makna secara majazi, ada juga makna secara hissi. Makna secara hissi itu berarti benar-benar diikat. Ya, yang kita nggak melihatnya, tapi secara hakikat sebagaimana orang kena sihir gitu ya. Ya, maka harus diurai ikatan-ikatan itu dengan zikir, wudu, lalu sholat. Ada juga yang mengatakan yaitu hanya godaan, was-was saja, gangguan dari setan. Kita udah niat, kemudian juga kita sudah menyalakan alarm juga sudah bunyi, ternyata tangan kita lebih hafal bagaimana cara mematikan alarm tersebut daripada membaca doa bangun tidur ya. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada 3 cara yang diajarkan oleh Nabi supaya kita memasuki waktu pagi dalam kondisi jiwa ini penuh dengan semangat. Kalau kita menjalankan ketiga-tiganya, baca doa, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, asbahna wa asbahal mulku lillah, kita baca. Kemudian kita wudu.
Setelah wudhu kita sholat sunnah, maka orang yang menjalankan 3 amalan ini, dia akan memasuki waktu pagi dengan jiwa yang bercahaya, semangat. Kalau salah satunya tidak dikerjakan, maka dia akan menjalankan harinya wa huwa kaslan, dia dalam kondisi bermalas-malasan. Malas, bawaannya mager kalau kata anak zaman sekarang, malas gerak. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian pembahasan penting juga yang perlu kita garis bawahi di bagian ini adalah adab di dalam berpakaian. Adab di dalam berpakaian. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksuhu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu dalam keadaan telanjang, tidak berbusana, kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberi. Ini satu rangkaian hadis di mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu dalam keadaan tersesat, kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, dan niscaya aku akan memberikan hidayah tersebut. Sama, dalam hal berpakaian juga kita harus mengingat bahwasannya ya, baju, sarung, pakaian yang kita kenakan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa redaksi doa yang perlu kita baca, yang disunnahkan untuk kita membacanya. Ini termasuk adab di dalam berpakaian. Saat kita menggunakan baju, jangan lupa baca doa, "Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikanku pakaian dan memberikanku rizki, ya, baju ini, ya, pakaian ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa adanya usaha dan kekuatan yang aku upayakan. Atau hadis lain, ya, ini agak sedikit panjang, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Kalau dua hadis ini, dua doa yang diajarkan oleh Nabi saat kita berpakaian terlalu panjang, paling tidak kita menggunakan pakaian dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu imtithala amrillah satrul aurah, gitu ya. Saya menggunakan pakaian ini niatnya menutup aurat karena itu perintah dari Allah, bukan untuk berbangga-bangga. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan adab dukhulul khala. Adab di dalam memasuki tempat al-khala, itu tempat yang sunyi sebenarnya. Al-khala adalah tempat yang sepi ataupun tempat yang kosong. Konteksnya adab di dalam buang hajat. Karena ketika kita ingin buang hajat, BAK atau BAB, itu harus mencari tempat yang sepi. Nah, al-khala, tempat yang sepi. Konon katanya di negeri jiran, kamar mandi itu disebutnya tempat merenung, karena memang sepi. Dan juga ada orang-orang yang mencari inspirasi itu di kamar mandi, kamar merenung. Dukhulul khala artinya masuk kamar mandi, tempat yang sunyi. Secara bahasa, secara harfiah, adab dukhulul khala, adab memasuki tempat sunyi. Tapi kalau kita lihat konteksnya, kita terjemahkan adab memasuki kamar mandi. Sudah ketemu? Fa idza qasadta baital ma'i liqada'il hajati
Maka apabila engkau berkehendak atau berkeinginan untuk menyelesaikan hajatmu, qadaul hajat. Jadi bahasanya halus dalam fikih. BAK, BAB itu dihaluskan dengan qadaul hajat, menuntaskan hajat. Kalau bahasa Indonesia paling halusnya apa? Panggilan alam gitu ya, qadaul hajat, memenuhi hajat kita, hajat biologis kita. Kalau kamu ingin memasuki kamar mandi untuk menyelesaikan hajatmu, entah itu BAK atau BAB, faqaddim fid dukhul, maka dahulukan ketika masuk rijlakal yusra, kaki kiri. Rijlun itu kaki. Ada tambahan ka, berarti kakimu. Rijlaka al yusra, yusra itu kiri. Wa fil khuruji, dan dahulukan ketika keluar rijlakal yumna, kaki kanan. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulihi wala tadkhul hasiran ra'si, dan jangan kamu masuk dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah. Wala tastashib, dan jangan kamu, maksudnya adalah memasuki kamar mandi sambil membawa benda apapun yang terdapat nama Allah di dalamnya dan juga nama Rasulullah. Wala tadkhul hasirar ra'si, dan jangan kamu masuk tanpa penutup kepala. Nanti kita bahas ya, nanti kita syarah. Jadi kita baca dulu, kemudian kita terjemahkan. Adapun syarahnya menyusul. Wa qul, wa dan qul, katakanlah, bacalah, ingdad duhul, ketika masuk, bismillah, dengan menyebut nama Allah. A'udzu billahi minar rijsin najas, aku berlindung kepada Allah dari sesuatu yang najis dan sesuatu yang kotor. Al-khabith, al-mukhbith, sesuatu yang keji, menjijikan ya. Asy-syaitonir rajim, syaitan yang terkutuk. Nah, ini doa dari beliau yang lebih masyhur, yang lebih masyhur dan masyhur. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Jadi hendaklah ketika kita ingin memasuki WC, kamar mandi ataupun toilet, dahulukan kaki kiri. Ketika keluar, dahulukan kaki kanan. Sebelum masuk, pastikan tidak membawa mushaf, tidak membawa buku yang terdapat di dalamnya nama Allah dan nama Rasulnya dan syiar-syiar agama ya. Dan jangan masuk tanpa menutup kepala ya. Ini kita bahas sekilas. Kenapa ada keterangan seperti ini? Memang Imam Al-Ghazali, ulama mazhab Syafi'i, jadi dianjurkan, disunnahkan istihbabnya kita menutup kepala saat memasuki kamar mandi agar tidak, kepala kita tidak terkena kotoran atau juga tidak jatuh rambut kita ya. Wallahu a'lam, maksudnya seperti apa. Yang jelas ini tidak sampai pada taraf wajib menggunakan penutup kepala. Ini dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk menggunakan penutup kepala supaya tidak jatuh helai rambut atau kepala kita terkena kotoran, terkena najis ya. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana kalau kita membawa jawab HP? Padahal di HP tersebut ada aplikasi Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Maka pastikan ketika masuk ke dalam kamar mandi ataupun toilet ya, HP kita dalam kondisi tidak membuka aplikasi mushaf. Itu sama seperti kita punya hafalan Al-Quran kan, seperti itu. Kita punya hafalan Al-Quran, kita punya hafalan hadis-hadis, selama itu tidak dibaca, selama itu tidak dibunyikan, maka tidak mengapa ya. Jadi boleh ya,
Ya, walaupun tetap dianjurkan untuk tidak membawa HP kalau dalam kondisi tidak darurat. Kalau dalam kondisi safar, kemudian kita berada di rest area, masuk toilet takut ya hilang, ditaruh di luar, nggak aman, sudah dibawa masuk. Tapi jangan membuka mushaf, aplikasi mushaf pastikan sudah ditutup. Ya. Kemudian berikutnya, wa indal khuruji, dan ketika keluar kamar mandi ucapkanlah ghufranaka, artinya memohon ampunan Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Mari kita terjemahkan. Ghufranaka ya Allah, aku memohon ampunanmu. Kenapa keluar kamar mandi mohon ampunan Allah? Karena selama di kamar mandi kita tidak boleh menyebut nama Allah. Semakin lama kita di kamar mandi, semakin kita jauh dari berzikir. Makanya jangan lama-lama, kecuali memang dibutuhkan. Ya. Alhamdulillah, diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, setelah mengucapkan ghufranaka, ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diriku apa-apa yang bisa menjadi penyakit. Ketika kita BAB ataupun BAK, berarti kita membuang kotoran. Kotoran itu artinya sesuatu yang yu'dhi, sesuatu yang bisa menjadi penyakit. Bahkan orang pengen buang angin itu harus dioperasi 8 juta, ada misalnya. Jadi kalau kita itu paham, nikmat paling besar yang sering kali kita lupakan adalah nikmat BAB dengan lancar. Karena betapa sulit ya orang yang tidak sehat ya. Yang tidak sehat itu kadang harus dioperasi begitu. Benar Pak ya? Maka dianjurkan mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan ya menyisakan untuk tubuhku apa-apa yang bermanfaat. Ya. Yang kotor hilang ataupun terbuang dengan BAK, buang air kecil, ataupun BAB, buang air besar. Sementara apa yang kita makan dan kita minum yang bermanfaat tetap berada di dalam tubuh menjadi energi, ya, menjadi tenaga, supaya kita bisa bekerja, supaya kita bisa beribadah dan aktivitas sehari-hari yang lainnya. Wa yang bagi, dan seyogyanya. Wa itu kan udah sering kita dengar, wa itu berarti dan. Yang bagi ini kosakata juga yang sering diucapkan ataupun disebutkan dalam kitab-kitab. Yang bagi artinya apa? Seyogyanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ini tekun memperhatikan, ada kata-kata yang berulang kayak wa, ila, inna, hafal semua artinya ya. Nah, yang bagi ini juga termasuk sering diulang. Yang bagi seyogyanya, kalau diingat-ingat. Ini nambah kosakata. Antu'id dan nabla qabla qada'il hajah, hendaknya kamu a'adda yu'idu, menyiapkan, hendaknya kamu menyiapkan, dan seyogyanya kamu mempersiapkan nabla, batu-batu, qabla qada'il hajah, sebelum BAK atau BAB, sebelum membuang hajat. Apa yang dimaksud dengan nabla di sini? Batu-batu, karena orang dulu mungkin akan terbatas istinjanya dengan batu ataupun kayu ataupun tulang. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah batu-batu. Orang Arab dulu, ya, mereka menggunakan batu untuk bersuci. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajah, dan janganlah engkau beristinja dengan air di tempat kamu BAK dan BAB. Ya, nanti kita bahas, ini kita terjemahkan dulu ya.
Wa antastabri'a, dan hendaklah kamu beristibra, berlepas diri dari najis, minal bauli, setelah kamu BAK, buang air kecil, kencing, kamu pastikan dirimu terbebas dari najis dengan cara bitanahnuh, berdehem. Buang air kecil biar semuanya tuntas, ya. Wan natri salatan, 3 kali. An-natri apa, khususnya bagi para pria, ya, menggerakkan atau mengibaskan alat kemaluannya ataupun, ya, alat vitalnya, kemaluannya, ya. Wa bi imralil yadi ala asfalil qadim, dan menekan bagian bawah kemaluan tersebut. Tujuannya apa? Istibra. Jangan sampai ada yang tersisa. Nanti sudah wudu masih ada yang netes, ya, mengenai celana dalam, itu najis, ya. Kemudian dijelaskan juga wa in kunta fis sahra, dan apabila kamu sedang di sahra, padang pasir, tempat yang luas, ya, lagi di perjalanan, ya, di tempat terbuka maksudnya. Kalau kamu pengen qadaul hajah BAB di tempat terbuka, fab'ud an a'yunin nadhirin, fab'ud an a'yunin nadhirin, menjauhlah dari pandangan manusia, dari pandangan orang-orang, jangan sampai kelihatan. Wastatir bisyai'in in wajadtahu, dan berusahalah sebisa mungkin mencari penghalang, mencari sutroh, ya, mencari penghalang atau sesuatu yang bisa menutupimu saat kamu BAK atau BAB. In wajadtahu, kalau kamu mendapatkannya, entah itu di balik batu atau di balik bukit, ya. Ini ceritanya kalau tidak di kamar mandi, ceritanya kalau di padang luas, kalau di tempat terbuka, artinya entah itu di hutan, entah itu sedang safar, ya. Wala takshif aurataka, jangan kamu singkap auratmu, jangan kamu buka pakaianmu, qabla intiha ila mawdi'il julus, sebelum kamu benar-benar selesai duduk. Berarti baik itu BAK ataupun BAB, caranya dengan duduk. Wala, dan janganlah tastaqbilis syamsa walal qamara wala tastadbirhuma, apa? Jangan menghadap matahari atau membelakanginya ketika engkau qadaul hajah. Wala tastaqbil qiblata wala tastadbirha, janganlah engkau menghadap kiblat atau membelakanginya. Menghadap atau membelakangi kiblat tidak boleh. Menghadap atau membelakangi matahari tidak boleh. Kalau malam, menghadap atau membelakangi bulan juga tidak boleh. Ini ada. Wala tajlis fi mutahaddatsin nas, jangan kamu duduk untuk qadaul hajah, baik itu BAK ataupun BAB, di tempat orang biasa ngumpul. Walaupun mungkin kelihatannya nyaman gitu, ya, ada pos gitu, ya, ada tempat biasa orang turun dari situ, cuma lagi sepi, di situ nggak boleh. Au fitillihim, atau tempat yang biasa dipakai untuk berteduh. Wah, ada apa? Ada pohon ini, kayaknya cocok nih tempatnya TW gitu, ya, kalau untuk BAK BAB. Namun kita tahu itu biasa dipakai orang berteduh, jangan buang air di situ. Wala tabul fil ma'ir raqid, jangan kamu buang air kecil di air yang tergenang, air yang tergenang. Wala tahtas syajaratil muthmirah, jangan pula kencing di bawah pohon yang buahnya tumbuh, yang dipetik oleh manusia, di bawah pohon mangga, di bawah pohon rambutan, di bawah pohon kelengkeng, di bawah pohon durian. Lebih ngeri lagi kalau pas kencing kejatuhan. Nah, mantap rasanya. Wala fil juhri, dan jangan buang air kecil di lubang-lubang.
Takutnya apa? Itu tempat semut atau serangga atau binatang-binatang yang lain. Wahdar, dan waspadalah, jauhilah kamu buang air besar atau buang air kecil, al-ardu as-solbah, tanah yang keras. Jangan terlalu keras tanahnya. Kenapa? Karena itu nanti sulit untuk dibersihkan. Wa maha barriyah, dan tempat yang menjadi jalur penerbangan angin. Kita tahu ini, tempat ini ada angin biasa berhembus. Maka hindarilah tempat-tempat yang kalau kita BAK atau BAB di situ, nanti najisnya ke bawah hembusan angin. Ya. Ihtirozan dalam rangka menghindari percikan ar-rosas. Ihtirozan minar rosas, dalam rangka menghindari percikan najis. Ya. Lanjut. Kok hening ini Pak? Apalagi merenung posisi BAK. Wattaqi fi julusika, dan bertumpulah ketika kamu duduk, bertumpulah di atas kakimu yang kiri. Jadikan kaki kirimu sebagai tumpuan, bersimpuh. Wala tabul, jangan kamu kencing qaiman, dalam kondisi berdiri. Illa amdurullah, kecuali keadaannya darurat. Wajma fil istinja baina istimalil hajar wal ma', dan gunakanlah air juga batu ketika beristinja, gunakan kedua-duanya. Wa in aradal iqtisar 'alal hajar, kalau kamu hanya mencukupkan dengan batu saat beristinja, fa'alaika an tastamila salasata ahjarin tahiratin, hendaknya kamu menggunakan minimal 3 batu yang suci. Munasyifatin lil aini tamsahu biha mahalan najwi, yang mana batu tersebut bisa kamu gunakan untuk menghilangkan atau menghapus kotoran atau najis. Bihaitsu la tantaqilun najasatu an mawdiha, dengan syarat najisnya itu ya tidak bertempat dan tidak berpindah dari tempatnya. Wa kadzalika tamsahul qatiba, dan begitu juga kamu harus membasuh ya ataupun membersihkan al-qatib. Al-qatib tadi apa? Kemaluan. Fi salasati mawadi'in min hajar, dengan 3 batu tersebut. Fa illam yahsul inqa bi salasati ahjar, kalau dengan 3 buah batu suci tidak cukup untuk membersihkan kotoran. Untuk membersihkan kotoran tidak cukup dengan 3, maka fatamim khamsatan aw sab'ah, tambah 2 lagi jadi 5, masih kurang, tambah 2 lagi jadi 7. Ila antun qabil autar, dan intinya najis itu bisa hilang, najis dari kemaluanmu bisa bersih ya dengan bilangan witir 3, 5 atau 7. Artinya menggunakan bilangan ganjil. Fal-itaru mustahabun, menggunakan bilangan ganjil itu sunnah. Wal inqa'u wajibun, dan membersihkan itu wajib. Jadi jangan terpaku dengan 3. Ya, ini kan konteksnya Imam Al-Ghazali menulis buku ini tahun 500 Hijriah gitu ya. Kalau sekarang kita sudah tidak menggunakan batu, cukup menggunakan tisu, air. Ya. Tisu ya bisa. Tisu tapi kurang ini ya, kurang bersih ya. Bisa juga, cuma kalau kita menggunakan air, insya Allah lebih bersih lagi. Karena gimana tadi disebutkan, jangan kamu membersihkan ya dengan air di tempat kamu buang air. Itu kalau kita tidak memastikan tempatnya steril. Kamar mandi yang disetting bisa kita bersihkan, itu tidak mengapa ya.
Kecuali kalau misalkan kita tidak bisa memastikan kebersihan kamar mandinya ataupun kebersihan pakaian kita ketika diletakkan, ya, ataupun ketika kita ingin membersihkan kemaluan kita setelah qadaul hajat. Wala tastaji illa bil yad al yusra, dan janganlah kamu beristinja kecuali dengan tangan kiri. Istinja itu bahasa simpelnya cebok, ya, dengan tangan kiri. Waqul, dan katakanlah indal faraghi minal istinja, setelah selesai beristinja berdoa, Allahumma ya Allah, tahhir qalbi minan nifaqi, sucikanlah hatiku dari kenifakan. Wa hassin farji minal fawahish, dan hassin, apa itu? Hassin itu apa? Bentengin, jagalah, ya. Farji itu apa? Kemaluanku dari perbuatan keji. Sucikan hatiku dari nifaq, jagalah kemaluanku dari perbuatan zina atau perbuatan keji yang lain. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja, dan bersihkanlah tanganmu setelah selesai istinja, bil ard au bihai tsumma igsilha, yaitu dengan tanah ataupun dengan, kalau haid di sini dinding, ya, tsumma igsilha, kemudian cuci. Maksudnya apa? Kalau selesai istinja, sekarang kita bisa menggunakan sabun, lalu menggunakan air, ya. Selesai pembahasan adab dukhulil khala, kemudian kita masuk kepada syaratnya dan kesimpulannya, ya. Kalau kita hitung dalam pembahasan adab dukhulil khala, adab-adab memasuki kamar mandi itu kurang lebih ada 51 adab, ya, 51 adab. 21 ini terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, adab memasuki tempat buang hajat. Kemudian adab ketika berada di dalam toilet misalnya. Yang ketiga, adab buang hajat di tempat terbuka. Kemudian yang keempat, adab duduk dan istinja. Yang kelima, adab setelah istinja. Nah, adab memasuki tempat buang hajat ada 6. Adab memasuki tempat buang hajat ada 6 yang kita simpulkan. Pertama, mendahulukan kaki kiri saat masuk. Kedua, mendahulukan kaki kanan saat keluar. 2. Yang ketiga, tidak membawa sesuatu yang memuat nama Allah atau syiar agama, kecuali darurat. Yang keempat, menutup kepala, menurut sebagian ulama, menurut sebagian ulama. Yang kelima, menggunakan alas kaki, ya, menggunakan alas kaki. Yang keenam, membaca doa masuk toilet. 6, ya. Adab memasuki tempat buang hajat ada 6. Ini bagian pertama. Bagian kedua, adab ketika berada di dalam toilet, kamar mandi, ada 8, ya. Ada 8. Yang pertama apa? Membaca doa keluar toilet. Apa tadi? Ghufranaka, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa ma yanfa'uni. Kedua, memuji Allah setelah selesai buang hajat tadi, ghufranaka, kemudian baca alhamdulillah, ya. Alhamdulillah alladzi adhaba anni ma yu'dhini. Kok susah banget Ustaz? Gak apa-apa, yang hafal aja alhamdulillah, gampang kan? Alhamdulillah, plong. Nah, itu udah memuji Allah itu. Kemudian yang ketiga, menyiapkan alat bersuci sebelum buang hajat. Kalau tadi disebutkan batu, ya sekarang kita sudah lebih modern, ya. Peralatannya berupa air dipastikan, ya, airnya cukup. Kemudian ada sabun, kemudian ada handuk atau tadi mungkin tisu. Yang keempat, tidak beristinja dengan air di tempat buang hajat kondisional.
Kalau memang tidak bisa dipastikan ya tempat itu suci, ya berarti kita cari tempat yang lain. Tapi biasanya kita bisa ya memastikan tempat itu suci, layak untuk dipakai untuk beristinja. Kemudian yang kelima, istibro dari air kencing. Istibro, pastikan ketika kita buang air kecil tidak ada sisa-sisa yang belum terbuang. Pastikan betul. Karena salah satu penyebab azab kubur adalah kencing, bukan karena dosa besar, tapi karena namimah dan baul. Ketika baul tidak menutup aurat atau ada yang tersisa. Ya. Kemudian yang keenam, berdehem tadi, berdehem untuk istibro. Entah itu BAB ataupun BAK, keluarkan semua, jangan ditahan, ya seperti itu, jangan ragu-ragu. Kemudian yang ketujuh, ya mengibaskan kemaluan untuk membantu istibro, ya diibaskan. Yang kedelapan, mengusap bagian bawah kemaluan untuk memastikan tidak ada sisa kencing, ditekan ataupun diusap. Oh sudah keluar semuanya, baru istinja, kemudian menggunakan pakaian berwudu. Itu tahapannya. Kemudian bagian ketiga, ada buang hajat di tempat terbuka. Ini ada 15. Di tempat terbuka ada 15 bagian. Yang pertama, menjauh dari pandangan manusia, jangan sampai dilihat orang. Ya. Sangat disayangkan kalau bapak-bapak perhatikan supir-supir gitu kadang ya, sembarangan di balik pohon masih kelihatan, kalau bisa jauh, jangan sampai kelihatan. Atau ketika sedang mendaki gunung, ya ngumpet, jadi dianjurkan untuk bersembunyi. Kemudian yang kedua, mencari penutup atau penghalang. Ya, kalau bisa kita menggunakan kain atau di balik batu atau di balik bukit, nggak masalah. Yang ketiga, tidak membuka aurat sebelum sampai di tempat duduk. Ya, jangan buka baju dulu ataupun buka celana dulu sampai benar-benar kita ya pastikan kita sudah dalam kondisi duduk. Yang keempat, tidak menghadap matahari. Yang keempat, tidak menghadap matahari. Yang kelima, tidak membelakangi matahari. Yang keenam, tidak menghadap bulan. Yang ketujuh, tidak membelakangi bulan. Yang kedelapan, tidak menghadap kiblat. Yang kesembilan, tidak membelakangi kiblat. Ini itu kan 45, 67, 89. Ya, tidak menghadap atau membelakangi matahari, tidak menghadap atau membelakangi bulan, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Gimana? Kalau di Madinah kan ada ininya, ada kamar mandinya. Kalau di kamar mandi tidak salah. Gimana? Ini yang di tempat terbuka ya? Iya, tempat terbuka, tempat terbuka. Kamar mandi. Kalau kamar mandi udah beda lagi ya, sudah di setting sama ininya. Kemudian yang 10, ya tadi tidak buang air kecil di tempat orang biasa berkumpul. Yang 11, tidak buang air kecil di tempat orang biasa berteduh. Ya, tidak. Kemudian yang ke-13, tidak kencing di dalam lubang-lubang. Ya. Yang ke-14, menghindari tanah yang keras yang menyebabkan percikan. Ya, yang menyebabkan percikan. Kemudian menghindari arah hembusan angin. Cari tempat yang tidak ada hembusan anginnya. Yang ke-15, ya, oh tadi sudah 15 ya. Nah, kemudian bagian keempat, adab duduk dan istinja. Ya, ini ada 9. Ya. Bertumpu pada kaki kiri ketika duduk. Ini saya mungkin coba contohkan ya Pak ya. Gimana? Atau ada yang mau jadi relawan kira-kira? Iya, betul. Ya, posisi sempurna untuk menyelesaikan hajat. Ya, posisi sempurna seperti itu. Betul. Istilahnya bukan duduk tapi jongkok. Jongkok ya Pak ya? Betul.
jongkok siap membuang hajat. Ya. Posisinya seperti yang diperhatikan Bapak tadi, bertumbuh pada kaki kiri, jongkok. Yang kedua, ya pakai batu ataupun air atau menggabungkan keduanya. Yang ketiga, ya menggunakan air lebih utama. Yang keempat, batu harus mampu membersihkan najis. Gimana kalau menggunakan tisu basah? Misalkan pendaki gunung, boleh ya? Ya boleh. Yang kelima, menambah jumlah bila 3 belum cukup 3 batu tadi. Yang keenam, mengutamakan jumlah ganjil. Yang ketujuh, berstinja dengan tangan kiri. Yang kedelapan, mendahulukan dubur ketika berstinja dengan air. Yang sembilan, mendahulukan dubur ketika berstinja dengan batu. Kemudian bagian kelima, adab setelah istinja membaca doa tadi. Ya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Yang kedua, memohon agar hati disucikan dari nifaq tadi. Kemudian memohon agar kemaluan dijaga dari perbuatan keji. Yang keempat, menggosok lalu mencuci tangan hingga bersih. Kesimpulannya apa? Syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Sampai masalah BAK BAB ada adabnya 51. Ya, kurang sempurna apa? Perfect, detail, agung, keindahan syariat Islam. Kemudian inti dari adab-adab ini adalah supaya kita menjaga aurat dan rasa malu. Ya, jadi intinya agama itu adalah adab, dan intinya adab adalah menjaga rasa malu. Ada orang yang tidak punya rasa malu sembarangan. Ya, jadi orang yang kurang waras itu ya. Yang ketiga, ya, mengagungkan syiar Allah. Seperti apa tadi, tidak boleh membawa benda-benda yang ada tulisan Allah ataupun Rasulullah. Dan yang keempat, ya, dari adab-adab ini kita bisa menyimpulkan intinya jangan sampai mencemari lingkungan. Dan yang kelima, jangan sampai mengganggu makhluk yang lain. Betapa sempurnanya syariat Islam mengatur masalah BAK dan BAB sampai memperhatikan makhluk-makhluk yang lain jangan sampai terganggu dengan kotoran kita. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertanyaan ini. Tadi ketika di kamar mandi toilet itu tidak boleh baca-bacaan yang suara Al-Quran ya. Yeah. Di rumah saya itu kebetulan setiap hari saya suarakan lokal. Lalu ketika saya ke belakang kamar mandi itu sesuatu yang kita hafal, kemudian di situ kita tidak sengaja mengikuti murotal yang ada, gimana Ustaz? Kalau nggak sengaja berarti kan itu tersalah ya. Jadi kita lupa ataupun salah ataupun jadi kan rufi al-qalam man salah saya tidak termasuk hukum, artinya tidak dicatat hukum dosa atau pahala ketika tadi al-khoto salah ataupun terpaksa ataupun ketika kita sedang gitu. Nah kondisi misalnya kita nggak sengaja, masa itu tidak berdosa. Kalau kita menyengaja itu berdosa. Misalkan kita lagi asik-asiknya BAK BAP tiba-tiba ada cicak jatuh, keceplosan, astagfirullah, kan nggak boleh, ya kan? Nggak boleh ya. Kalau sengaja nggak boleh, kalau refleks, karena udah kebiasaan kayak gitu ya tidak sampai berdosa. Kalau sengaja di dalam toilet, ya buruk jangan surat al-mulk, nggak boleh ya. Berarti dosa itu kalau sengaja. Kalau nggak sengaja karena spontan refleks itu bukan bagian daripada yang dikenai hukum. Al-khoto maksudnya ya. Ataupun lupa ataupun ikrah ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Darurat, kondisi darurat misalkan kalau era modern masuk
kamar mandinya ataupun toiletnya bus. Pernah ngebus nggak Pak? Kira-kira bisa duduk nggak itu? Ludak, gitu ya. Ya mau nggak mau harus berdiri. Rata-rata kan sekarang di rumah itu ada orin oil ya kan? Ya. Orin oil. Gimana Pak? Orin oil. Orin oil. Kan berdiri semua rata-rata. Berdiri makanya darurat itu. Nah makanya dianjurkan untuk duduk kecuali dalam kondisi kalau bisa ditahan nunggu istirahat di rest area gitu. Nunggu istirahat di rest area gitu. Salah apa? Salah betul. Kalau nggak bisa ditahan. Ini contoh daruratnya ketika kita masuk toilet yang sempit tidak bisa duduk. Iya, itu kurang, tidak sesuai sunnah. Sebenarnya kalau kita menjalankan sunnah, otomatis kita sesuai dengan kaidah kesehatan, lebih sehat sebenarnya. Dan Ibunda Aisyah mengatakan bohong kalau ada yang membawakan hadis Rasulullah kencing berdiri, bohong. Karena Ibunda Aisyah istrinya tahu kalau Rasulullah kencing jongkok Pak ya. Nanti bukan duduk lagi tapi posisinya jongkok. Ibu? Ketika di kamar mandi itu pernah perutnya itu melilit-lilit suami sekali. Nah dalam batin kan tetap stop. Dalam batin. Tidak diucapkan. Ya, itu bagian dari perjuangan supaya lancar gitu. Ya umur asal tidak diucapkan ya. Asal tidak diucapkan itu tidak mengapa. Yang dilarang adalah ketika kita melafalkannya. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan sesuai kebaikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.